Guys, pasti kalian udah sering dengar cerita pengalaman dari anak buah kapal atau ABK yang ternyata banyak cerita kelam tentang pekerjaan mereka. Nah, banyak juga nih para ABK yang akhirnya menjadi korban ketika berlayar. Dan kali ini gue kedatangan narasumber yang baru aja mendarat dari pelayarannya sebagai ABK dan pulang dengan membawa jenazah ABK yang meninggal. Yang lebih epicnya lagi adalah ada dokumentasinya juga. Nah, kebetulan di sini udah ada narasumbernya, jadi langsung aja kita sapa, namanya Mas Angga. Halo Mas Angga, apa kabar Mas? Baik Bang Jamal. Oke, jadi cerita kali ini baru katanya nih guys. Kejadiannya di tahun 2025 waktu Mas Angga itu balik lagi jadi ABK. Dan katanya ada satu momen saat mendarat di satu pulau gitu ya. Semua kapal itu bawa jenazah semua. Ya jadi ini kejadian beberapa bulan yang lalu sih ya. Jadi saya pas berangkat dari rombongan ini nih, kebetulan kan dari Jawa semua. Ya pas kejadian 1 bulan itu kita ke salah satu pulau, lebih tepatnya Kepulauan Aru. Emang beberapa kapal cumi ya, itu pada bawa. Dan salah satunya kapal saya juga bawa. Dan pas kejadian almarhum ini tiba-tiba konsleting listrik lah. Emang dan setelah almarhum meninggal ini banyak beberapa kejadian-kejadian mistisnya sih setelah itu. Dan ini ada video dokumentasinya saya bawa. Oh, ada. Mana? Boleh gue lihat? Bang. Ini jenazahnya ya. Oh, bahkan katanya setelah kembali lagi berlayar, itu kapal lu malah tenggelam. Nah itu tadi, jadi setelah nggak adanya almarhum ya, atau teman saya ini yang meninggal ini, mulai banyak kejadian mistis ya. Sampai pada akhirnya kapal saya tenggelam. Tapi untungnya emang deket sama komandan kita kan rombongan, jadi bisa dievakuasi lah. Itu kisaran 3:30 subuh. Dan di situ juga ada videonya kok, itu yang videoin salah satu teman saya itu. Kalau Oh, ada kapal saya lagi? lagi posisinya emang suruh nungguin sih itu. Ntar kan ada jemput sama Airut di situ. Sorry, coba gue lihat ya. Oh, ini kapalnya yang Iya tenggelam. itu. Oke. Wah, gila, ngeri banget sih. Ini Mas. Oh iya, makasih Bang. Oke guys, jadi buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa DM ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentaramalam.id, atau kirim voice note ke nomor yang ada di samping gue ini nih guys. Oke, sekali lagi pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Angga, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi awal ceritanya itu emang biasa kan rutinitas saya tuh, kebetulan saya orang Jawa nih. Jadi kalau habis lebaran siaruh lah ke makam nenek kan, masih banyak keluarga di Jawa. Saya balik tuh kisaran lebaran 2 mingguan tuh ke Pemalang lebih tepatnya. Di situ saya biasalah sama temen-temen nongkrong segala macem. Cuma sempet ngabarin juga nih ada nomor. Jadi abang saya nih dari bapak ya, keluarga bapak ini ngechat, "Enggak, katanya kamu lagi balik nih ke Pemalang." "Iya mas, saya lagi balik nih. Sinilah main ke taman. Taman itu daerah dari bapak saya kan." "Iya mas, ntar aja mas. Kalau lagi ada motor sama ponakan juga ntar saya kesana gitu." Singkat cerita saya ada motor nih, main lah. Karena emang kebetulan dia itu apa ya, kalau setiap habis lebaran nggak selalu ada di rumah gitu loh. Kadang merantau kemana. Jadi itu kayak momen yang, wah kita bisa kumpul bareng. Jadi saya sering nongkrong di sana juga dan ngobrol-ngobrol nih sama abang saya. Namanya Danu sama Aji. Ya ngopi, setiap malam ngopi, nongkrong kadang ke rumah saya di pesisir pantai kan. Emang jaraknya mungkin setengah jam lah kalau naik motor. Ngobrol-ngobrol segala macem, tanyain tentang kerjaan saya. "Kamu kerja di mana sekarang?" gitu. "Ya biasa mas lah, kerja apa aja gitu. Cuma emang lagi di kafe pas itu." "Saya kerja, ya udah sini aja, nggak usah balik ke Bogor, ngapain sih? Ikut mas aja yuk, mau nggak?" gitu. "Kemana mas?" "Ke laut." "Wah, nggak deh mas lah kalau ke laut. Ya kan kamu pernah dulu." "Ya cuma gimana ya, orang tua saya nggak mau juga nih, pasti nggak ngizinin gitu loh."
Kalau saya ke laut dan secara pribadi tuh saya nggak mau bang. Mm. Kayak di laut kayak gitu kerjanya kan. Udah pernah ngerasain yang pertama itu dulu 2019 akhir. Kayak berat banget gitu loh. Nggak pas sama fisik saya juga gitu. Cuma diyakinin terus nih sama mas saya. Jadi mas saya itu yang Danu ini sering ngomongin terus, nggak apa-apa berangkat. Ntar kita bareng-bareng orang sama Aji juga kok. Aji ini abang saya, adanya si Danu ini. Sama Mas Aji berangkat. Gimana ya mas ya? Ntar dia dipikir-pikir itu. Jadi seiring berjalannya waktu ya nongkrong, ngopi segala macam terus di situ. Sampai akhirnya beneran gak ke laut bareng gitu. Ya iyo kalau emang kamu serius. Cuma kayaknya bapak saya nggak ngizinin kalau saya ke laut nih. Ibu saya juga terutama pasti nggak bakal ngizinin. Ntar yang ngomong mas sama bapak. Kalau emang kamu beneran mau, ntar mas teleponin biar diizinin lah gitu. Ya di situ setengah hati lah buat ngiyain ke laut lagi kayak gitu. Jadi kayak udah kebayang aja bang, pikiran kerja di laut kayak gini kayak gitu. Cuma karena apa ya, sama saudara sendiri akhirnya kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yaudah mas, coba nelpon bapak saya kebetulan kan Pak Dedia nih berarti. Nelpon kan, Lik, manggilnya kan kalau bahasa Jawa tuh Lik ya. Pak De, nih si Angga mau berangkat ke laut gimana sama saya kok. Ya ngapain sih di laut, udah di darat aja lagi dia masih kerja. Jangan diajak-ajakin ke laut lah ya. Nggak apa-apa orang sama saya sama Aji kok. Saya di situ tuh kan nggak boleh mas, percuma mas. Ya kamu yakinin kalau emang kamu mau beneran ke laut ya ngomong juga ke bapak gitu. Saya mikir di situ. Ya dengan setengah hati itu tadi antara nggak mau dan mau karena ada saudara. Sebenarnya secara ini nggak mau gitu ke laut. Cuma bapak saya ya udah terserah kamu sekarang mau gimana kalau emang itu pilihannya mau di laut lagi ya udah nggak apa-apa. Cuma yang benar kerja di laut gitu. Ya ngasih wejangan gitu. Ibu saya sempat ngomong juga di situ, kamu mau berangkat ke laut lagi? Iyalah mak, soalnya kan di sini juga pas-pasan doang nih kerja. Kali aja emang ada rezekinya gitu loh ke laut. Singkat cerita, Mas Daun ini ngomong, kamu bawa KTP kan? Wah di rumah mas KTP saya. Jadi saya punya rumah juga di Jawa kan. Ya udah gampang kalau emang mau ntar kita ke wakilnya nih. Kebetulan wakilnya orang situ juga. Emang beberapa BK dan sama capnya tuh orang situ lah. Ntar mas kalau balik posisi mancing aja kita. Jadi emang rutinitas kita kalau tiap malam nih habis nongkrong ngopi gabut mancing. Karena kan daerah saya daerah pesisir gitu. Ada main ke saya, ada KTP nih mas. Ya udah ntar kita maleman ke wakilnya. Ntar ngechat dulu gitu. Sempet lah di situ malam beberapa hari setelahnya kan ngechat. Kil nih ada nih saudara saya mau ikut juga. Gimana? Bisa langsung dapat bond di sini nggak? Digituin tuh sama Mas Danu. Ya udah ke rumah aja nanti ya. Tapi lagi di luar nih ntar dikabarin kalau udah di rumah. Cerita saya di situ datang nih berarti saya, Mas Danu, Mas Aji sama temennya nih Aceng namanya. Berempat kita dari rumah saya kan habis nongkrong wakilnya ngabarin tuh ngechat lewat WA. Udah kalau mau kesini aja nih ngambil duitnya KTP bawa sekalian. Saya datang nih ke sana. Ya masih daerah apa namanya bapak saya itu Mas Danu daerah situ, daerah Taman lebih tepatnya. Saya main ke situ. Ya kita nyerahin KTP lah. Ternyata Mas Danu juga belum nyerahin KTP nih yang udah Aji sama si Aceng ini. Ini mas. Akhirnya kita dapat tuh pertama 1 juta, masih inget banget dikasih 1 juta. Ini buat pegangan dulu soalnya ini kapal berangkatnya lama. Masih belum tentu lah berangkatnya kapan kan. Saya mikir ya udahlah nggak apa-apa lah. Lagian kan belum kerja udah dikasih duit juga ya buat senang-senang udahlah. Ya anak muda pada umumnya lah buat apa gitu kan. Udah di situ biasa lagi kan kita ngopi. Jadi sambil menunggu kapal berangkat ini emang 2 saudara saya ini pengrajin ini loh, apa namanya kayak sarung, tenun. Dia emang setiap harinya gitu bang. Kerjanya masih nggak kayak saya bener-bener nggak kerja dari Bogor kan, balik situ nggak kerja sama sekali kan. Main-main doang. Kalau dia nggak emang ada rutinitas apa namanya kayak bikin sarung segala macam tradisional gitulah. Ya nongkrong di tempat itu lagi emang bebas kan di situ ngopi segala macem sampai akhirnya Mas Aji ini bilang enggak saya kayaknya nggak mau ikut kapalnya si Tarono lah, saya nggak mau ikut kapalnya si Tarono gitu. Kenapa mas? Bukannya kita udah bareng-bareng kemarin, sampean juga udah nerima bond di sini kan? Iya cuma kelamaan, butuh duit cepet lah, tahu sendiri. Emang dia udah berkeluarga sih, butuh duit banyak lah intinya.
Saya sempat bimbang di situ. Gimana sih? Sampean gimana, Mas? Saya ngomong Mas Danu gitu kan. Ya nggak tahu sih Aji. Katanya pengen ganti kapal nih. Terus saya gimana ini? Orang giran ibaratin duitnya udah habis kayak gini. Sempat ada clash di situ lah. Saya ngedumel-dumel kan. Udah kita ambil aja duitnya di sana. Kita balikin duit yang di Cap Tarono ini nih. Jadi ada beberapa cap juga di situ. Ada yang berangkat cuma beda, kalau saya kan khusus cumi nih. Ada ini dari sini ikan segala macam ada. Jadi emang koneksi dari Mas Haji ini banyak lah. Jadi menurut Mas Haji ini kita ngambil duit yang cap yang ini nih yang nyari ikan buat nebus KTP kita nih yang saya ikut ini. Cuma di situ saya orangnya nggak mau ribet. Ya udah Mas, nggak usah kayak gitulah, males lah. Udah terserah kalian mau gimana gitu. Akhirnya jadi 2 orang, nggak jadi ikut. 3 orang sama si Aceng ini temannya dia. Kamu nggak apa-apa berangkat sendiri. Ya udah pernah di laut juga, nggak apa-apa lah Mas. Nggak enak sih Mas Doni sempat kayak gitu, dia yang ngotot buat kita bareng-bareng. Tiba-tiba di setengah jalan dia udah bilang kita nggak bakal berangkat bareng soalnya saya lebih ini ke Aji gitu. Ya udah nggak apa-apa Mas. Akhirnya udah 2 orang ini beberapa minggu kemudian saya nggak nongkrong lagi kan di situ. Saya nongkrong ke wakilnya nih. Wakilnya namanya Eko. Saya nongkrong ke situ, ngobrol segala macem. Berani ya, ibaratin berani itu dia gini, kamu teman-temannya yang nggak jadi berangkat kok kamu mau berangkat di sini gitu. Ya saya tanya, ya tanggung jawab saya sih Mas, saya udah megang duitnya segala macem, masa iya saya mau balikin. Ya gitulah, bener, udah nggak usah ngurusin saudara atau segala macem kalau urusan kayak gini. Namanya kamu niat kerja ya kerja aja udah. Oke. Jarak dari lo dapat 1 juta sampai sepupu lo ngebatalin itu berapa lama? Itu nggak ada 1 minggu, Mm-mm. nggak ada 1 minggu, mungkin 5 harian lah pas itu. Jadi emang ada yang bener-bener mau berangkat. Ini ada dapat kasbon gede, 3 hari lagi mau berangkat. Jadi ini saudara saya tergiur yang lebih gede nih, terus cepat berangkat lah gitu. Karena si Aji ini kan butuh duit banyak karena dia doang yang udah berkeluarga gitu loh. Ya, akhirnya udah, ya saya tadi nongkrong mulu ke wakil segala macem. Singkat cerita itu saya berangkat dari Pemalang, jadi habis lebaran haji. Itu emang cukup lama juga tuh jarak waktunya. Dari saya pertama dapat duit, sampai saudara saya udah pada berangkat, saya belum berangkat kapal saya nih. Berarti tanggal 16 Juni masih inget banget. Jadi beberapa hari sebelum berangkat nih, kita sempat ketemu lah sama wakilnya saya nih. Buat ngobrol sama, ini yang dari sini siapa aja sih, biar kenal lah. Walaupun satu kota ini saya sama sekali nggak kenal semua ini. Sama ABK-ABK yang lain tuh nggak kenal. Dari situ saya coba ngakrapin diri, kenal, ngobrol segala macam. Tanggal 16 Juninya dikabarin sama wakil. Dari siang tuh dikabarin, enggak, di mana? Saya di rumah Mas. Ntar malam jangan lupa ya berangkat. Oh iya Mas, ya. Ntar saya ke situ kok habis maghriban. Ya udah tuh. Saya di rumah, cerita habis maghrib itu saya dianterin sama ponakan saya nih. Tang, anterin Mas yuk ke taman. Ini mau berangkat ya, sempat kita beli perbakalan pribadi lah, rokok segala macam. Kan dapat duit lagi 1 juta. Setelah dia ngomong kan pas itu berarti hari sebelumnya tuh dia sempat ngasih lagi, berarti totalan 2 juta. Saya beli rokok segala macam, kumpul di rumah wakilnya. Tanggal 16 Juni itu kumpul, jam 9 itu Cap sama ABK yang lainnya nih dari kampungan si Cap datang lah pakai travel. Datang pakai travel, ngobrol-ngobrol di situ kan. Yang nggak sama sekali nggak kenal ini siapa nggak kenal, cuma kenal muka yang dari wakil ini kan ada 6 orang nih yang berangkat sama saya rombongan. Di situ nama juga belum tahu, apalagi akrab ya, nama aja saya belum pada hafal lah di situ. Akhirnya tanggal 16 kita berangkat, kirain saya tuh kapalnya di Jakarta. Karena emang cumi kan, dia bilang ntar habis sebelum tahun baru kapal ini udah finish. Cuma kalau emang posisi cuminya rame kita lanjut sampai bulan 2. Udah ada omongan kayak gitu pas kita mau berangkat. Baru setelah itu kita naik travel kan, kumpul semua di rumah wakilnya kan, berangkatlah kita ke Tanjung Priok pada malam itu. Berangkat di jalan ya seperti biasa aja, tidur lah, handsetan, musikan. Sempet di rest area itu ngobrol lah saya sama yang lain gitu. Dari mana Mas? Orang mana? Gitu. Orang Widuri. Sama siapa aja orang Widuri? Sendirian. Tumben. Ya biasanya kan orang-orang kampung situ kalau ngeliat kampungan saya nih suka rombongan gitu loh, berangkat sendiri atau segala macam. Di
Di situ saya mikirnya, iyalah Mas, orang tadinya saya mau ikut orang taman, saudara saya, cuma dia nggak jadi berangkat, akhirnya mau nggak mau saya harus berangkat kan. Saya cerita sampai Jakarta itu subuh. Subuh kirain ya kita nyampe berapa jam nunggu langsung berangkat kan kapal. Ternyata enggak. Kita sempat delay lama kan. Nungguin di Tanjung Priok tuh pelabuhan. Karena ternyata kapal kita itu ada di Maluku. Di Kepulauan Aru, Dobo. Kapal kita di sana. Dan saya mikirnya kirain kapal saya di Muara Baru atau Muara Angke. Ternyata kita harus naik kapal ini, Pelni. Kumpul jam 1:30 siang. Masuklah mulai ke Pelni. Jadi pas di Pelni ini kan namanya perjalanan dari Jakarta ke Kepulauan Aru tersebut itu makan waktu kurang lebih 1 minggu penyeberangan itu. Ya saya sama si Jidin ini nggak kenal sama sekali. Dibilang dari awal itu saya nggak kenal semua kan. Cuma lihat orang dia kayak orangnya apa ya, suka bercanda aja, asik gitu. Ya heboh-heboh sendiri itu sempet. Kita kan penyeberangan itu banyak penumpang yang lain dari cewek-cewek kayak mahasiswi gitu yang mau KKN ke Banda Neira segala macam itu kumpul deh begitu. Ya orangnya apa ya, nyablak-nyablak aja gitu lah. Masih di situ ngobrol segala macam. Singkat cerita sampailah ke Dobo, Kepulauan Aru kan kapal kita. Dijemput nih sama Bang Opin. Opin ini pengurus kita nih yang di Maluku. Dijemput naik speed dari pelabuhan kota ke perikanan. Jadi jaraknya itu kalau naik motor itu ya 1/2 jam lah. Cuma kan itu jalur laut. Karena kita naik speed. Speed itu sampan. Kita ke situ. Ternyata emang nggak langsung berangkat juga. Di situ kita sempat delay lah. Karena kan harus ngurus surat-surat segala macam. Dan total ABK itu sama cap 18 atau 19. Intinya 18-an lah. 19 sama cap kan. Kapal kita bener-bener apa ya, udah nggak layak banget sebenarnya. Udah banyak kerusakan, datang ke situ aja banyak barang-barang yang hancur atau bagian-bagian sampingnya udah pada berlobang lah gitu-gitu. Dari situ kita ngobrol, kenal lagi. Sempet saya sama si Idin ini, saya, Idin, Sugi, sama si John ini ke musolah nih di atas karena pengen mandi kan, nyari air tawar. Dia naik ke atas, ngobrol di sana bahwa dia tuh sebelum ke laut sempet ini jadi apa ya, kayak kuda lumping gitulah. Kuda lumping. Kalau di Jawa namanya sintren. Mm. Dia emang penyuka kayak gituan dan emang dia pelaku juga di situ, suka kuda lumping segala macam. Ya cerita-cerita, masa sih kamu sebagai apanya di situ? Saya tukang gendang gitu. Dan si Sugi ini ternyata ya bagian cowok-cowok yang joget-joget di lampu merah inian lah gitu. Kok bisa sih? Maksudnya ya awam juga kan saya. Kok mau anak muda kayak gitu-gitu? Ya namanya kesenian, budaya kan, seneng aja gitu. Ya saya sempat ceng-cengin lah segala macam. Karena harus berdandan dengan kayak perempuan, make upan kan. Saya ceng-cengin di situ. Cuma orangnya kadang heboh, kadang baperan juga. Ya sempat baper. Udah, jangan dengerin dia ngomong apaan nggak jelas gitu. Wah gitu doang ngambek Din ya. Udah diem deh. Baru setelah 2 hari kan kita dapat lagi bon. Jadi emang apa ya, nyicil bonnya nggak langsung sekian juta nih, enggak. 1 juta, 1 juta gitu. Takut ada yang kabur mungkin ya. Karena kan beberapa ABK-ABK yang di situ ketika punya duit langsung kabur banyak. Makanya dari bos saya ini dikasihnya dikit, segini gitu. Sempat pada apa ya, kita ya minum-minum lah namanya di laut kan, ABK pada mabuk-mabukan tuh di depan. Jadi kapal saya itu ada 6 rombongan, cuma yang di Maluku ada 2 nih. Nomor 5 sama nomor 6. Saya itu kapal nomor 6. Nomor 5 pada mabuk segala macam, ya heboh lah kan, habis dapat kasbon kan, beli minum inilah itu segala macam. Baru malamnya itu kita lagi pada tepar. Besokannya KKM dari kapal sebelah nih, rombongan saya yang nomor 5 itu nggak ada. Sempet geger di situ. Ini KKM kemana nih? Sedangkan kalau posisi kapal itu kan harus dibenerin dulu, mesinnya ada trouble apa buat kita ke laut, takut ada apa-apa kan. Itu KKM nggak ada. Ya dia dengan regu dia sendiri dari kelompok dia. Cari, oh mungkin lagi main kali ke kampung Jawa nih, lagi biasa sama perempuan segala macam. Pikiran yang rombongan dia kayak gitu, teman-teman dia. Ya udah nggak ada yang ngurusin, karena kita ngurus-nguras surat-surat juga kan. Sebenarnya 3 hari itu pas kita ngurus-ngurus surat pemberangkatan SP.
Duduk tiba-tiba dari rombongan saya ini teriak nih. Itu kita mau berangkat padahal sebenarnya kan kita 3 hari itu besokannya mau berangkat. Karena ngurus-ngurus surat itu kan nggak lama. Waduh kaget kan, teman saya kan posisinya jadi kapalnya itu haluannya itu di depan ada kamar juga nih, kayak buat naruh-naruh beras segala macem. Di deket dapur ada, di atas juga ada. Jadi saya di atas, saya sama beberapa BK yang lain di atas. Teriak-teriak pagi-pagi. Turun dong pada kepo. Dilihatin. Jadi KKM dari kapal sebelah nih rombongan saya itu meninggal. Hah? Itu 3 hari dari pertama kejadian dia hilang nih, pikirannya lagi pada ya pelaut lah, tahu sendiri lah, mainan perempuan ke situ kan. Pikirannya pada kayak gitu semua tadinya. Nggak tahu ini ternyata jatuh itu deket sama daratan, deket sama pelabuhan, itu nggak ada yang lihat. Itu aja pagi-pagi yang lihat. 3 hari setelahnya gitu udah jadi udah punggungnya doang kelihatan gitu di bawah kapal. Anjir. Nah, terus Baru akhirnya kita nggak jadi berangkat, kan ngurus di situ juga ada kepolisian sempet nanyain kenapa ini. Tapi yang diinterogasi itu kapal sebelah, rombongan saya, kapal saya enggak. Cuma mau nggak mau akhirnya rapitan begini, sempet ada ngaji juga di dia kan. anjir. Terus kondisi jenazahnya kayak gimana, Gak? Jadi mayat dari KKM tersebut tuh yang pertama teriak kan salah satu ABK rombongan saya kan teriak mayat. Ya kan otomatis pada turun kan, saya di atas juga saya turun kepo. Mayat apaan, lihat dia posisinya itu kayak tengkurap di dalam air gimana sih, punggungnya doang kelihatan. Sempet ada yang mau narik pakai ganco, tahu ganco nggak, yang besi tajam gitu kan, yang buat ikan nih, ngeganco ikan. Sempet mau gitu, jangan terancur soalnya kayaknya udah bengkak kan semuanya. Saya sempet jadi takut tapi kepo. Coba lihat, diangkat semuanya, ininya darah semua. Jadi bagian sini tuh kayak payet udah bengkak gitu, gimana sih? Jijik lah kalau ngeliat itu. Saya sempat beberapa hari kepikiran terus. Baru sempat cerita, baru berangkat udah kayak gini, serem banget. Terus gimana nih? Yaudahlah, cap saya kan ngobrol sama cap rombongan saya kan. Gimana? Yaudah, rapitan dulu, jangan berangkat dulu, udah kita ntar bareng. Baru di situ ada ambulan ngejemput. Ya kita yang harusnya berangkat di hari itu nggak jadi. Nunggulah sampai semuanya beres. Cuma masalah ini mayat KKM mau dikemanin saya nggak tahu pas itu kan. Cuma tahu beritanya dibawa aja sama ambulan udah. Berarti setelah beberapa hari kemudian akhirnya lepas tali nih kita. Udahlah ke tengah kan. Nah, sebelum kita berangkat tuh sebenarnya Cap ini udah nyiapin lah nasi tumpeng sama beberapa persyaratan-persyaratan agar kita selamat sih kayak gitu. Karena kayak hal-hal seperti itu emang hampir semua kapal yang mau berangkat ya harus ada sesajen seperti itu. Dan itu kita sempat makan sih beberapa, cuma saya sendiri enggak. ABK-ABK yang lain yang pada makan gitu. Jadi isi tumpengnya sendiri tuh ada nasi kuning, ayam ya, beberapa buah-buahan kayak pada umumnya aja sih nasi tumpeng kayak gitu aja. Cuma emang ada kayak kertas-kertas Chinese gitu dengan huruf-huruf Chinese yang saya juga nggak paham gitu. Nah setelah tumpengan tersebut akhirnya kita berangkat tuh kisaran jam 6:30 malam lah dari Pelabuhan Dobo Berikanan mulai operasi. Jadi dari Maluku ini mungkin 2 hari lah perjalanan ke tengah ke tempat kita mancing. Di situ belum, ya lagi-lagi saya beberapa orang doang yang udah kenal lah, yang lain-lain cuek-cuek aja karena emang nggak kenal juga. Situ mancing, posisi saya itu di depan. Jadi kapal kan kayak gini nih, haluan, bawahnya haluan itu saya mancing. Dan si Idin ini pas banget di sebelah kiri saya, di atas saya nih. Mancing di situ. Sempat saya diajarin juga nih kalau kocokan kayak gini nih. Jadi pancingnya tuh kan kayak modelnya Apollo. Terus ada ruit-ruitnya gitu loh, bukan kayak pancing ikan, beda. Diajarin sama dia nih ngelilit kayak gini segala macam. Ntar kalau cumi 5 depa nggak makan, kamu tambahin nih depaannya. Jadi senarnya harus sekian. Sempat ngobrol lah di situ. Dan kebetulan juga dia emang satu kamar sama saya di atas. Ada 6 orang lah, termasuk si Idin ini.
Ya Din, mancing biasa namanya awal-awal mancing ya belum ada inilah. Saya pas banget berangkat ke laut itu tanggal 2 Juli. Kan perjalanan 1 minggu dari Jawa tanggal 16, di situ 1 minggu, berangkat itu saya tanggal 2 Juli. Mhm. Udah di tengah laut mancing, nggak ada apa-apa, biasa aja gitu. Lempar, dasaran, segala macem. Sampai akhirnya kan pada waktu itu emang posisinya sering hujan. Pada bulan Juli itu masih ya di tengah laut tuh kadang hujan, kadang enggak, tapi sering banget pada itu hujan. Hujan lagi, jas hujan nggak ada kan, belum dikasih kan, namanya kita kapal berangkat, nggak ada persiapan jas hujan juga. Ya akhirnya neduh, terus kita sempat ngobrol sama yang lain, akhirnya mulai akrab segala macam. Jadi posisinya kita mancing sama Idin, ngobrol sama yang lain, si Sugi juga. Ya orangnya ada yang asik, ada yang enggak lah pas itu. Udah, baru sekitar 1 mingguan kerja nih kita mulai, si Idin ini, mulai pertama ya biasa aja gitu kayak meriang biasa, besokannya masih mancing lagi. "Kenapa, Din?" "Wah nggak enak badan nih masuk angin," gitu. "Minta tolak angin lah ke atas." "Iya, entar lah." Udah besokannya masih mancing lagi kan. Jadi emang bukan bener-bener dia sakit terus, enggak. Sakit sekali gitu aja gitu, mancing aja, ngobrol. Dan saya juga sempat meriang lah, namanya badan belum pernah ke laut lagi lama kan. Harus adaptasi dengan angin laut. Ya saya sempat nggak enak badan, paling dikasih obat doang gitu. Awalnya juga capnya enak, saya pikir, iya berangkat bareng sama orang Jawa, enak lah ngerti, saling ngertiin kayak gini segala macem. Baru jalan 2 minggu dia mulai nih, kita di laut udah 2 minggu kan, sini nih sering, batuk pertama. Batuk gara-garanya awalnya kan ada rokok, jadi rokok ini rokok kasbonan kita lah, rokok laut lah. Itu udah berjamur rokoknya. Oh. Pikiran kita emang, "Nih rokok ini nih awal-awal." Bukan dia doang yang batuk, saya juga sempat batuk 3 hari. Ini kayaknya rokok ini, cuma mau nggak mau kan, ya perokok aktif juga, isep-isep aja kan. Jadi gara-gara rokok itu nggak usah diisepin lagi udah. Saya bilang ke Idin, "Enggak, kalau nggak mancing juga kalau nggak ngerokok mancing juga bete," bilang gitu. Ya udah terserah. Baru nih mulai, sering izin dia. Itu sering banget izin sampai yang lain tuh, apa ya namanya, izin terus, sempet ada ucapan-ucapan kayak gitulah ke dia. Wakilnya termasuk juga dengan ya mulutnya dia kan, "Kayak gini mancing belum dapat udah izin." Kalau Cap sih nggak terlalu ini awal-awal emang, karena kan satu dia masih saudara juga sama Idin. Itu izin, lagi-lagi izin, baru sempet ada, apa ya, kayak ombak lah. Ada ombak nih kita, masih 2 minggu di situ ada ombak. Sempet melipir juga nih ke deket-deket pulau. Cuma semalam doang, akhirnya kita berangkat lagi, aktivitas lagi. Baru setelah kita ke pulau tersebut, ya mancing lagi, mulai nih si Idin, parah batuknya. Posisinya itu, apa ya, kayak batuk, kayak mau dikeluarin semua lah dalemannya, kayak, gitu. "Din, parah amat batuknya." "Iya nih, kalau kena angin kayak gini badannya nggak greges gitu, panas dingin." "Izin, jangan kayak gitu, jangan dipaksain." "Iya, entar lah." Selalu kayak gitu. Jadi ketika saya ngomong izin, entar lah, nggak enak sama yang lain. Kadang emang ketika ada yang izin nggak kerja tuh, ABK-ABK yang lain tuh kayak, "Izin terus, niat kerja nggak sih?" Gitu-gitu, cuma ngomongnya biasa gitu. Akhirnya udah nggak apa-apa, kamu izin aja daripada parah. Saya masih mancing, dia udah mulai izin nih. Si Idin ini mulai izin terus. Saya tidur di kamar juga kan bareng sama dia nih. Itu batuk terus di situ. Udah parah banget batuknya. Sampai ada mangkok isinya tuh, apa ya? Bukan ludah, yang dari ini gatal apa sih? Oh, reak. Nah itu ya reak. Kalau Jawa kan ya riak gitu. Itu banyak sampai pada saat dia itu sempet udah nggak mau turun lagi, bahkan makan aja udah enggak. Kencing aja di kamar. Sempet, apa ya, saya sama temen yang lain sempet ya kesel lah gitu. "Nih kalau kencing turun lah, jangan kayak gini. Jangan masukin plastik, taruh di pojokan." Nih sempet bocor juga kemarin kan, bau dong. Diem aja dia kadang. Cuma lama-kelamaan antara kasihan sama kesel juga kan. Awal-awal sih kasihan karena ya batuknya udah parah banget gitu. Lagian setiap minta obat juga nih si Idin, ya sakit ya batuk, tapi dikasih obatnya kadang tolak angin gitu, sama obat sakit kepala, kan nggak nyambung ya. Jadi tetep aja batuk kan.
Lalu setelah itu dia ngejarang mancing juga kan, udah mulai jarang mancing nih. Kita udah, ya udahlah mau nggak mau sempet ada diskusi saya sama si Saud. Jadi kan di kamar atas saya, Saud, Sugi, sama si Budi, sama si Idin, ada 6 orang. Di situ tuh sempet, ayo ke Kep aja yuk, ngomong yuk. Kita maksudnya udah apa ya, begal lah dengan baunya, air kencing, bocor, terus kadang batuknya udah, wah apa ya, ya jijik sih namanya kita sama-sama seumuran gituan kan lihat punya sendiri aja jijik apalagi punya orang. Sempet kita mau turun buat ngomong ke Kep, Kep ini gimana nih udah batuknya udah parah nih, pindahin aja tidurnya di atas itu kapal. Akhirnya janganlah, udahlah kasihan, udah biarin. Ya udah, dengan cerita udah biasa lagi, nggak ada apa-apa tuh, kita masih santai mancing seperti biasa. Di 1 bulan kita di laut itu dapat kabar dari rombongan kita nih kalau bakal ada badai. Jadi mau nggak mau kita harus jalan deket pulau. Dikabarin lah Kep kita. Saya sempet steering juga kan di situ. Steering itu ngemudiin kapal nih. Sempet dengar kontek-kontekan Kep sama Kep lain gitu. Ini ada badai, kapalnya minggir dulu. Soalnya angin lagi gede gitu. Ya, baru kita ngangkat jangkar kan, Sol. Jalanlah kita ke pulau. Jadi ada namanya Pulau Eno di situ. Di Pulau Eno itu ya kita nggak ada rutinitas, biasalah pada main kartu segala macam di depan. Saya pada duduk-duduk. Ya saya sempat nanya kan ke si Idin itu siang, Din, barangkali nih di pulau tersebut ada rumah sakit atau klinik, lu periksain itu badannya udah parah, udah kurus juga kan, terus batuk. Jadi emang berubah banget gitu loh dari pas berangkat sampai 1 bulan di situ. Itu beda banget, udah kayak tulang semua tuh. Iya, tar. Baru setelah saya ngomong itu dia turun kan, ya saya naik lagi ke atas. Udahlah rebahan aja lah, lagian capek juga kan di bawah. Ngobrol terus sama main kartu, capek, saya naik ke atas. Ada speed nih. Ada speed, ternyata mau tuker ini apa namanya, kayak barter lah. Dia sayuran atau apa, ntar dia minta solar gitu. Ada warga lokal yang pakai sampan gituan. Saya mikir, oh mungkin si Idin ini turun tadi ngomong sama Kep, dia mau berobat nih. Pikiran saya gitu. Ternyata enggak, dia naik lagi. Malah nyuruh Sugi buat ngerokin. Sorenya kan kita makan pagi sore kan, walaupun nggak kerja kan tetap makan. Sore itu 4:30-an saya turun buat makan. ABK yang lain udah dibawa makan. Dan si Idin ini turun dari atas. Itu udah apa ya? Udah kayak orang sehat aja gitu. Udah cerah, terus jenggot dia dipotong. Jadi dialusin banget, bener-bener kayak ini loh, apa namanya? Dirawat lah, kumisnya dikerokin semua. Jadi kayak fresh. Sempat ditanyain sama Pak Aris, "Gimana Din? Udah mendingan?" "Alhamdulillah Wak, ya syukurlah." "Mandi?" "Iya, ntar." Udah fresh kayak gini mah enak nih, ntar mancing lagi. Terus kalau posisinya emang sakit jangan dipaksain. "Ya, makan samping saya." Dia di sebelah kiri. Ada Joni juga ngobrol di situ. "Mana Din? Udah enakan?" "Udah nih, Sugi mana sih? Saya mau ngerokin dari tadi siang ditungguin nggak naik-naik ke atas gitu." "Mana di depan tuh kayaknya." Ngurusin udah, saya makan-makan. Udah setelah itu kan ngobrol-ngobrol di depan kan. Setelah ngobrol udah capek, saya naik ke atas. Mau niatnya tuh mainan HP. Ngobrol-ngobrol, si Budi ini tidur. Jadi posisinya di kamar itu ada 5 orang. Saya, Sugi, Saud, si Idin, sama si Budi. Saya ngobrol itu di pojok. Jadi saya tidurnya kan di pojok nih. Ngobrol di tempat saya ngobrol. Yang ngobrol itu tadi. Sambilnya random lah, hal-hal random. 8:30-an itu saya mutusin turun. Nanya ke Saud juga kan. "Laper nih. Masak mie." "Yaudah yuk." Turun kita bertiga. Si Budi emang udah tidur dari pas saya ngobrol juga, dia emang udah tidur kan. Dan si Idin ini masih duduk, dia orang sempet ngerokok kan. Dia ngerokok, cuma batuknya masih. Sempet dibilangin sama si Saud, "Din, lu batuknya kayak gitu kok masih ngerokok sih?" Dia mau ngapain lagi gitu. Itu dibawa kayaknya koking rebus air anget. Minta tuh biar enakan tenggorokannya, digituin sama si Saud. "Iya ntar." "Udahlah, dia turun yuk kita masak mie." Saya turun nih masak mie. Saya turun masak mie, baru apa ya, iris-iris bawang merah. Saya potong-potong tuh bawang merah. Jadi kan posisi saya di bawah, buat tangga naik ke kamar atas, saya pas banget di bawahnya.
pakai bukan meja ya, tutup inian. Saya motong-motong bawang merah nih sama si Saud sama si Sugi sama 2 orang lagi nih, Koki sama Om Wanto di situ. Saya motong-motong, sempet nanya-nanya kan ngobrol. Mancing di sini tuh lemparan aja pakainya. Barangkali dapat masak digituin sama Om Wanto. Saya, nggak usah lah ribet, mau makan aja harus mancing dulu cumi. Ya nggak apa-apa, nggak masuk timbangan juga kok. Enggak lah, saya motong-motong masih motong-motong. Si Fadli itu dari depan. Emang dia tidurnya di depan tadinya. Udah karena hujan terus dia pindah ke atas kan. Dia dari depan tuh ke arah saya ke belakang. Di atas ada siapa? Biasa ada si Idin sama Budi kali. Oh, mau ngapain? Ngambil HP. Ya udah, naik ke atas saya masinin. Selang berapa menit, dia teriak-teriak. Dia manggil, nama saya dipanggil kan. Gak sini nih, liatin si Idin. Apaan sih? Udah liatin cepet naik ke atas. Saya nggak ngurusin. Pikiran saya gini, karena biasanya kalau di kamar tersebut, itu kalau tidurnya apa ya, melintang-melintang kan nggak cukup tempatnya. Biasanya saya yang ngomongin sama yang lain gitu. Tidur yang bener, lurusin. Biar muat nih buat yang ini samping gitu. Ya, jadi yang lain tuh jarang berani ngomong lah. Kalau saya kan bangun itu ya, bangun yang bener tidurnya. Lurus-lurusin. Dari situ mulai, buset teriak tuh nggak jelas. Gak, tolongin, Om, tolongin. Si Idin. Bocah kenapa sih? Saya, lu gila ya gitu ya masih Saud. Emang Saud kan orang Batak kan. Lu gila lu ya? Ini si Idin. Si Idin kenapa? Lu ngomong yang jelas. Turun dia. Si Fadli ini turun, lari ke depan. Bocah stres kali gitu masih Saud. Pikir, ngurusin lah. Jangan masinin. Tiba-tiba Cap sama si Fadli nyamperin. Naik ke atas. Lah, kok Cap naik ke atas ngapain ya? Cobalah kepo saya. Naik semua ke atas sama Om Wanto sama Koki juga nih, pada kepo naik semua ke atas. Itu posisinya lagi tengkurap. Jadi kayak apa ya? Orang dari belakang dijorokin tapi lagi nongkrong gitu loh. Dia lagi nongkrong terus dijorokin. Jadi jatuhnya tuh kayak orang sujud gitu loh. Tidur. Ini gimana coba tuh bangun. Si Budi nggak bangun. Masih tidur si Budi. Bud, bangun Bud. Digituin sama si Saud. Bud, bangun. Apa sih? Ini si Idin, nyalain lampu. Senterin kan lampunya emang rada-rada remang-remang kan di situ. Sampai dicopot, ganti sama lampu yang terang tuh. Dipegang sininya sama si Fadli kan. Nih. Jadi udah apa ya? Udah mangap, terus udah air semua sini. Terus. Ini kenapa ini? Coba cek. Kan kita awam semua tentang ini beneran meninggal nggak apa? Takutnya kenapa-napa, pingsan doang apa gimana kan? Coba dicek. Dicek lah, nggak ada gimana? Tanya yang lebih tua ya, waris suruh sini waris. Dia kan lebih ngerti hal kayak ginian, siapa tahu kan? Orang tua kan biasanya ngerti nadi atau segala macam. Kita ya coba cek aja setahu kita. Turunlah si Sugi, naik lari ke atas, lari ke depan, manggil waris. Wah, si Idin. Baru dia naik, dicek lah sama dia. Lewat si Idin. Wah, iya. Oke. Si Idin lewat, ya kita pada bingung kan. Masa sih orang, saya itu lagi ngobrol sama si Saud sama si Sugi. Baru turun itu nggak ada 5 menit saya turun. Orang dia masih batuk, bahkan si Saud sempat ngomong, Din, lu nggak mau ngambil air di bawah? Barang di Koki masak air anget tuh, batuk mulu. Sempet saya tegur gitu. Si Saud bilang gitu kan ke Cap. Masa iya? Saya juga nggak percaya pas. Masa sih orang saya mau turun dia masih batuk. Sempet masih duduk, dia kan jadi buka pintu nih. Di sebelah kanan kamar dia, tempat tidur dia. Jadi modelnya kan kayak kotakan begitu nih. Ya 4x3 lah. Orang dia tuh masih duduk tadi ngerokok. Saya sempat ngomong juga, Din, kalau batuk kayak gitu jangan ngerokok dulu. Dia cuek aja, diem. Terus saya sempat nyaranin buat ngambil air anget tuh di bawah. Koki masak tadi. Dia juga, ya ntar. Baru ngomong di situ, nih, gimana ini? Pada bingung kan. Ya Cap juga sempat kayak mau nangis juga. Di situ saya cuma bingung aja, ini beneran gak sih? Si Sugi nangis.
nangis ngadep jendela gitu. Nangis kayak, ya dia dari awal bareng berdua nih, dan si Idin ini sebenarnya nggak mau ke laut. Kata si Sugi nih, dia kan yang tahu cerita dari awalnya. Dia nggak mau ke laut. Tapi karena nemenin si Sugi ini kan baru pertama kali ke laut. Dia sempat minta tolong lah, Mas, ke laut bareng sih Mas, ajarin saya gitu. Ya jadi kayak gara-gara saya nih, Mas Idin malah kayak gini. Nangis dia. Udah Glo. Saya kan kalau manggil Sugi so Glo kan. Udah Glo, jangan kayak gitu, udah kasihan nih orang. Baru udah nih yang lain nungguin di sini ya, 2 orang apa 3 orang, kita sol itu narik jangkar, tujuan kita ke Dobo. Jadi kan gitu, pas itu kita di Lelar kan, di Lelar itu niat kita emang berteduh aja, tiba-tiba ada kejadian kayak gini. Udah yang di sini berapa orang, yuk ke depan sol, kayak langsung kayak gitu. Saya udah bantuin depan, ayo. Saya ke depan juga, baru ngangkat jangkar nih, mau posisinya mau narik kan, itu tiba-tiba meledak semua kayak apa ya, konsleting listrik dari kamar mesin. Blak! Gelap semua total. Kan kalau di atas bingung, kita nggak bisa ngeliat siapa-siapa. Gelap, bener-bener gelap. Gimana ini? Posisi jangkar masih di bawah nih, belum kita gardan kan posisinya. Gardan kan pakai kelistrikan. Kalau nggak listriknya nggak ada ya nggak jalan gardan buat narik tambangnya. Gimana? Sempat ngobrol, kok nih Idin meninggal kok kayak gini ya? Fadli sempat jeletuk kayak gitu. Jangan dikait-kaitan ya, udah. Terus gimana ini? Udah duduk dulu. Sambil ini Cap ngomong sama KKM kan, ngobrol. Cep, gimana Cep? Namanya Cecep. Cep, ya ntar dulu Mas, saya benerin dulu. Benerin lah. Benerin. Sempet nyala. Yaudah cepet, angkat jangkarnya, kita jalan langsung ke Dobo. Tariklah itu jangkar, naik ke atas, mati lagi. Kayak listrik tapi nggak kuat gitu, gimana sih? Brak! Gelap. Itu nggak bisa nyala lagi. Cukup lama itu. Akhirnya mau nggak mau kita perjalanan jalan. Kapal ini tanpa listrik. Itu gelap-gelapan. Saya sempat nanya juga kan, naik ke atas. Mas, ini jadwal saya steering Mas. Steering itu ngemudiin kapal nih. Setiap ABK dapat jatah 2 jam. Udah nggak usah, kamu di depan aja. Jadi saya posisinya duduk di gardan. Duduk di situ pertama sama Om Taji. Ngomong kan Om Taji. Ya, temenin aja, takutnya ada kapal atau ada jaring ikan. Biasanya kan ada kapal yang ngejaring juga tuh. Ya kita di depan aja, depan. Saya duduk di depan. Duduk gelap-gelapan sambil megangin HP. Nah, itu kejadian jam berapa? Itu jam 9 malaman sih. Posisinya jam 9, ya kurang lebih jam 9 lah. Karena kan posisi setengah 9 saya turun, masak mie. Selang berapa menit kan kejadian almarhum gak ada, kita jaraknya nggak terlalu jauh, langsung sol kan, narik jangkar, itu lampu kan mati. Sempat nyala lagi buat ngangkat jangkar, mati lagi lampu. Jadi kita perjalanan itu ya kisaran jam 9 lebih lah, setengah 10-an. Kita jalan gelap-gelapan, saya tuh pakai flash. Yaitu takutnya ada kapal lain atau kapal tanker kan, di situ jalurnya kapal tanker nih. Takutnya nggak ngelihat kapal kita karena gelap, ditabrak tambah parah juga kan. Udah saya di depan sama Om Taji, ya sambil ngobrolin tentang ini si almarhum kan. Kok bisa begitu ya? Tadinya gimana sih tuh? Nah, nggak tahu Mas, kan posisinya kan saya tadi di kapal, di atas nih, di kamar atas. Saya itu lagi ngobrol sama si Saud, sama si Sugi juga, mau masak mie. Saya turun, si Fadli naik ke atas teriak-teriak. Lihat si Idin gitu. Baru di situ meninggal. Kasihan ya. Ya saya ngobrol sama Om Tajib gitu-gitu kan, kasihan ya. Yaudah, saya turun dulu ya. Ntar gantian, saya dari kemarin belum tidur. Emang dia koki juga, jadi kapal kita tuh punya 2 koki. Saya dari kemarin kurang tidur. Yaudah Mas, karena ini jadwal saya, jatah saya buat steering tapi digantiin sama Cap. Ya mau nggak mau saya harus di depan, megangin flash. Jadi tuh kapal lampunya pakai flash doang. Sempet ngabarin pakai ini sih, kalau kontek-kontekan kayak gitu kan nggak pakai listrik dia, makanya aki. Jadi sempat dalam perjalanan itu ngontek-kontek nih, ada yang meninggal ABK saya gitu, yang saya dengar sekilas kayak gitu. Si Cap sama Fadli di steering, saya di depan sendiri. Ntar ya manggil orang gitu. Saya turun si Om Taji turun nih. Selang berapa menit kemudian Joni naik ke atas. Joni naik, kita ngobrol. Mana Jon? Ya saya kenal juga sih, emang satu kampung sama si Joni. Kalau Om Taji kan beda nih. Ngobrol, saya juga nggak tahu, kasihan ya gini.
ada-ada aja sih, kita baru berangkat, udah kemarin pas berangkat KKM sebelah meninggal kayak gitu di kapal kita. Ya namanya takdir sih enggak, saya juga nggak tahu gitu. Ya ngobrol-ngobrol sejaman lebih. Gantian ya yang lainnya, dingin banget di depan, ya posisinya kita malam-malam, di depan kan dingin banget. Si Joni turun, saya sendirian udah di depan. Sambil KKM itu benerin kamar mesin kan. Kamar mesin ya takut listriknya ada yang putus atau segala macam ya. Sambil kapal jalan itu dia benerin. Baru saya duduk kayak sendirian ini, ya dibilang takut enggak sih, emang posisinya dingin doang. Panggil sama Cap, "Mbak, sini." Lewat atas kan saya. Kan posisinya dia jendela, berarti posisi saya di haluan. Saya naik tuh. Dikasih rokok sama jajan sama air. Nih. Ya duduk, ngobrol. Dari dikasih rokok itu saya sendirian. Karena perjalanan itu kan sore nyampe. Itu saya masih malam-malam itu masih sendirian. Nggak tahu itu jam berapa ya. 1 mungkin atau jam 2. Saya masih ngerokok aja. Ngerokok sambil nyemil. Si Fadlin, kan ini Fadli sama Cap di steering kan, di kamar Cap nih. Lagi ngemudiin, manggil saya. "Enggak, sini." Digituin saya. "Apa?" "Sini. Nih, jajan." "Udah tadi." "Kamu sama siapa di depan?" gitu. "Sendirian." "Itu." Digituin sama si Cap juga. "Lah itu siapa ya?" "Mana ada, Gardan kali." "Enggak, itu kirain saya kamu itu tadi." Kan saya tadi sama Om Taji nih, Om Taji nggak lama, katanya emang ngantuk kurang tidur, dia turun. Selang berapa menit Jody naik. Jody itu sejaman, turun lagi, saya sendirian, bilangnya mau manggil orang, nggak naik-naik. "Oh ya udah. Aneh nih orang pada kenapa sih?" Saya bilang gitu, sempet ngedubel lah dalam hati, "Ini orang pada kenapa sih malah bikin takut-takut saya nih. Udah kita lagi perjalanan bawa mayat, dibilang gitu-gitu kan rada ngeri kan." Ya duduk, selang dari Cap ngomong kayak gitu, lampu nyala. Udah nyala lagi, jadi posisinya itu udah terang lah, rada terang gitu loh. Cuma beberapa lampu doang yang dinyalain. Akhirnya tuh, "Udah Mas." "Ya udah." Saya turun, saya naik ke kamar atas, ke kamar ABK itu, ke kamar saya yang ada almarhum juga. Di situ ada Wak Aris, Saud, Budi, saya sama si Sugi. Ini ngobrol ya di situ. Jadi bukan mikirin ini almarhum gimana, ntar ini enggak mikirinnya, ntar kalau ditanya polisi gimana ya, ini kok bisa kayak gini. Udah ntar kalau ya itu kan dalam video tersebut kita saling inian kan bingung gitu. Wah saya mah megang HP doang sambil mikir, yang namanya meninggal ya jelasin apa adanya kan. Cuma Cap manggil saya ke atas, "Ya sini." "Kenapa Mas?" "Udah sini." Saya turun kan, naik ke kamar dia, ngobrol. "Kamu kan yang bisa ngomong nih, barangkali ntar ditanya kepolisian sama forensik, kamu bilang aja emang meriang gitu, meriang lama gitu." "Iya Mas." "Ya udah, sana." Sempet dikasih rokok juga kan buat yang pada nunggu ini mayat. Saya pikir bisa meninggal ya. Jadi sebelum si Idin gak ada nih, beberapa hari sebelumnya itu saya sempet izin bareng sama dia. Posisi saya kan habis ngelempar tali jangkar kan, jadi saya sempet kakinya bengkak tuh, jatuh ke seleo. Saya lagi sakit, saya izin. Dan posisi dia sempet dipaksain buat mancing, dia di haluan kan. Gak kuat banget dia berdirinya, kan kita mancing dari pagi sampai dari maghrib sampai pagi itu berdiri, jadi lagi sakit ke seleo. "Izin aja." Digituin sama si Idin kan, "Kamu izin aja." "Marahin gak?" "Ya bilang aja kamu lagi sakit kan." "Ya udahlah." Emang nggak bisa dipaksain kan buat berdiri. Saya naik ke steering. "Mas, kaki saya keseleo, saya izin ya." "Ya." Sebelum itu si Idin bilang, "Kalau kamu izin, ntar saya juga nyusul. Saya juga gampang kok ngomongnya." Gitu. "Ya." Saya naik ke kamar sendirian, dia duduk aja begini. Selang berapa menit, dia beneran naik emang. Itu sebelum kejadian dia meninggal ya. Ngomong kalau saya itu udah nggak kuat sebenarnya. "Nggak kuat gimana, Din?" "Ya, badan saya tuh udah nggak kuat di laut kayaknya ini, sakit-sakitan terus. Ntar juga saya balik." Gitu. Ya pikiran saya balik ya karena dibalikin atau segala macam kan, dia bilang kayak gitu doang. "Emang bon kamu berapa?" 5 juta itu gampang ntar di Jakarta. Si Din bilang gitu. "Oh, ya udah, kalau emang kamu nggak betah ya jangan dipaksain kayak gitu, kamu sakit-sakitan."
Dia sebenarnya emang udah nggak mau ke laut lagi, si Sugi aja gitu, minta diajarin. Ya udahlah, udah tuh kita saling tidur masing-masing kan, baru kejadian ituan. Kita nyampe ke Pulauan Aru itu jam 3-an lah, kurang lebih jam 3 setengah 4-an kita nyampe ke Kepulauan Aru. Jadi kan di Kepulauan Aru tuh ada 20 pelabuhan. Jadi pelabuhan yang pertama tuh yang di pusat kota itu pelabuhan penyeberangan buat kapal gede, terus tanker-tanker minyak gitu loh, kapal-kapal tongkang gitu. Kalau saya ke perikanan, jadi melipir. Di perikanan itu tempat buat bongkar ikan, segala yang inian kapal-kapal pencari cumi juga lah di situ ada. Saya datang situ, sempat ya apa namanya kayak ini siapa yang nemenin ke rumah sakit. Di situ saya sempat ya saya nggak pengen, bukan berarti gimana-gimana, saya takut juga kan ke rumah sakit. Jadi saya di sini aja lah, ntar kamu yang pada berangkat, ntar Cap yang nyuruh. Jadi sih yang berangkat itu ada Slamet, Budi sama si Joni nih ikut si almarhum. Itu aja pakai karpet doang, sempat ditanyain kan. Ditanyain kalau ini beneran nggak ada apa-apa. Itu kan ditutupin sarung doang gitu. Jadi setelah kelistrikan ini mati terus sudah nyala, jadi kan saya harus ke kamar juga nih, kamar ABK buat nungguin juga tuh kan. Ada beberapa orang di situ juga. Saya duduk pagi-pagi itu ya kisaran jam 5:30 kayaknya, karena udah agak terang kan. Si Helmi memang kebiasaan kalau naik ke kamar saya nih, itulah jendela, jarang lewat pintu karena emang agak tinggi juga kan. Lewat jendela aja muter, tiba-tiba nginjek tai. Ya kita pada kaget kan, pagi-pagi belum pada tidur nih ada orang marah-marah gitu. Tai siapa ini? Ngehe gitu. Ya kesel lah, dia sempet kesel sih. Kalau saya lihat pada ngeliatin semua. Lah kok ada tai? Gak ada yang tahu nih dari semalam di sini ada tai gitu. Sumpah di situ ya lucu sih. Anjir lah gini. Ini gimana ini? Akhirnya dibersihin sama si Saud. Gitu, Bang. Dia tahu si almarhum ada, ibaratnya udah nggak ada kan. Dia ngomong tai baru jangan kayak oh berarti ini nih. Dia sebelum meninggal udah sempet perak dulu. Ya mungkin kayak gitulah. Setelah nyampe ke Pulau Naru baru nih ada kepolisian datang kan. Didata, duduk semua kita di depan. Kamu nama siapa? Ditulisin kan. Awal tim forensiknya datang buat ngeliat almarhum di mana, di atas, dianterin sama saya. Di sini. Ini kejadiannya gimana? Gini segala macam. Clear lah. Ternyata nggak segampang itu. Dari pihak sana tuh ya bilang, udah makamin di sini aja. Jadi asuransi bisa ditransfer langsung ke keluarga gitu. Itu yang nyuruh Cap sih pas itu. Mesti kayak, enggak lah, ini saudara saya nggak mau kayak gitu. Cuma kalau ABK-ABK yang lain, itu kebanyakan yang tanpa identitas ya dimakamin di situ semua. Jadi di situ ada kuburan ABK yang tanpa identitas itu banyak banget. Jadi di perikanan di sebelah kiri itu gunung, kayak gunung gitulah, bukit, itu kuburan ABK semua. Ternyata pas kita nyampe di situ, bukan kapal kita doang bom. Beberapa rombongan saya nih sama kapal cumi yang lain itu pada bawa mayat. Sampai rame begini pada bawa mayat semua. Ada itu. Kau lihat saja di sana, ada orang situnya kalau kamu. Saya kepo juga, Saud jalan nih saya ke ujung. Di situ rombongan saya juga. Ternyata ada 9 ABK yang terjun. Karena ya kerja di laut kan tekanannya berat segala macam, jadi mentalnya keganggu mungkin. Terjun. Cuma yang 8 kena, yang 1 meninggal. Saya sempet ngeliat, jadi kayak dibungkus karpet doang kan, karpet buat tidur. Terus bekas kayak taruh di freezer gitu, dibuka itu sama darah semua, beku tapi bengkak ini gede. Saya ngeliat langsung depanan. Baru dari rombongan kita ada lagi kabur juga, ketemu. Cuma jaraknya agak jauh tapi masih di perairan itu. Kenanya di Lelar. Ternyata rombongan saya sama kapal saya ini ABK-nya meninggalnya di Lelar semua di situ. Ngobrol, masa sih pada kejadian kayak gini? Ada tuh orang Maluku ngomong ke kita kan, ini kapal dari kemarin kapal cumi bawa semua ini. Ada yang 2, satu kapal itu ada yang 2, ada yang 1, ada yang 4, itu banyak banget. Jadi 9 kapal di situ. Pas posisi sebulan kita di laut ya, itu bawa mayat semua. Itu kapal cumi semua. Itu jangan-jangan buat tumbal kali ini kapal cumi, digituin, sempat ngomong. Setelah yaudahlah
nemenin sana, saya sempat duduk-duduk aja kan, ABK-ABK yang lain pada di depan kan, sempat di garis polisi kita, jadi kita nggak boleh keluar dari lingkaran tersebut, jadi kita mau nggak mau harus stay di kapal, nungguin sambil, ini almarhum mau diapain nih. Ternyata Cap itu urus-urus ke kepolisian sama ke Sabandar gitu, bahwa ini mau diterbangin lah. Sambil nunggu dia terbangin kan kita masih ada berhari-hari di situ, masih ngobrol segala macam. Baru setelah pelepasan itu sore jam 4:30 adalah pemuka agama dari situ kan, ngaji lagi kita. Sebenarnya ada dokumentasinya, cuma di HP yang satu. Jadi HP itu kan sempat kita, ya di akhir cerita ntar adalah ada saya dokumentasiin. Kita lagi pada ngaji kan, keliling semua, ngaji semua. Ya dengan kayak Pak Ustadz, kita sebut aja Pak Ustadz ini ngasih wejangan bahwa di laut jangan suka ngelamun. Kalau ada apa-apa cerita segala macam, ya masukan-masukan kayak gitulah. Saya duduk aja. Setelah pengajian ini kelar, udah mau ditutup lah sama Ustadz tersebut. Sugi itu kesurupan. Si Sugi, yang tadi yang saya bilang itu dua sejoli lah sama si almarhum. Kesurupan. Itu saya nggak tahu karena posisi saya kan ketutupan sama toren kan. Ada toren di situ. Saya duduk di situ. Tiba-tiba kesurupan dia. Ya awalnya saya juga nggak percaya. Ini bocah ada-ada aja sih, lagi kayak gini sempet-sempetnya bercanda gitu. Dimanggil, dah, ya kita Cap sini, pakai bahasa Jawa ya, saya langsung translatein ke bahasa Indonesia aja. Sini sambil duduk tapi duduk begini, sini. Saya ngeliatnya bukan serem awal-awal, itu kayak bercanda bocah nih. Yang lain juga pada kaget, bahkan di situ kan rame nih. Bukan kapal saya doang, ada beberapa ABK yang lain, terus ada orang warga lokal juga kan di situ. Itu ada ngeliatin semua. Sini, hati-hati. Maksudnya gimana? Saya Idin bilang gitu. Jadi dia kerasukan si almarhum. Dia bilang saya ini. Udah keluar aja gitu. Kayak mau diinin sama Ustadz. Tahan dulu. Kamu hati-hati semua. Semua itu hati-hati kalian. Saya itu dijorokin. Bilang gitu. Kan bingung kita. Dah, dijorokin sama siapa? Sedangkan Budi tidur. Kita di bawah. Budi dia meninggal aja nggak tahu. Kan kita sempat bangunin. Kan kaget dia. Masa meninggal? Saya dijorokin. Jorokin sama siapa? Diajak ngobrol sama Ustadz tersebut. Ada. Hati-hati kalian. Saya juga minta maaf ya ke kalian. Ya itu entah itu bercanda atau gimana, itu bener-bener jadi matanya itu putih semua. Ya saya percaya enggak sih gitu. Cuma kalau emang mau bercanda ngapain gitu loh. Dan emang basic dia kan yang saya bilang tadi, dia dari kesenian kuda lumping gituan gitu. Udah tuh hati-hati. Begitu itu udah dikeluarin. Tanyain sama si si Yomwanto kan, si Sugi ditanyain. Gi, kenapa Gi? Nangis sambil. Jadi menurut dia ya, dia cerita di flashback. Dia itu dia kesurupan tapi kayak ditontonin film dokumenter, tau gak? Si Sugi cerita. Jadi posisi dari si Idin ini sebenarnya mau turun. Pas posisi saya bertiga nih. Saya, Sugi, sama si Saud itu turun. Dia sebenarnya mau turun. Tapi nggak kuat karena kebelet, terus nggak enak dibawa banyak orang. Ada yang lagi makan juga tuh, yang saya bilang Wanto sama Koki kan, ada yang duduk terus ada yang sempat makan juga. Dan saya mau bikin mie, nggak enak kata dia. Posisi dia mau turun nggak enak, emang badan udah nggak kuat. Dia mau nggak mau berak di sebelah kanan yang pagi-pagi diinjak sama si Helmi. Kita semalam itu nggak ada yang tahu kalau ada tai di situ. Posisi dia udah berak di situ, dia masuk ke dalam nih, mau masuk lagi kan, dijorokin, ngegoprak. Makanya posisi dia itu kayak orang sujud gitu. Itu dijorokin menurut si Sugi ya, yang dia jelasin gitu. Masa sih? Iya sumpah. Lah kok bisa tahu? Iya ngomong. Yang bener. Awalnya saya nggak percaya tentang apa yang dia bilang. Buat rame-rame doang kali. Ntar juga tahu kok. Udah, yang nurusin dah. Setelah udah itu kelar, malam itu kita langsung jalan. Setelah
tadi apa ya, selamatan kayak gitu nih, malamnya itu kita langsung jalan. Berarti di tanggal-tanggal 5 atau 7 bulan Agustus. Kita jalan lagi ke tengah, mancing lagi nih seperti biasa. Karena nyampe tengah itu kita jam 12 malam, kayak apa ya, oh masih sempet-sempet, itu malam Jumat masih inget banget. Karena apa ya, menurut kita kan orang Jawa bilang kalau ini hari yang pas dalam arti buat operasi ini. Jadi jam 12 malam juga kita sempet-sempetin mancing. Pikiran kita mungkin ntar kali besok malamnya kan, karena kita habis berduka, kita nggak langsung mancing. Ternyata kita disuruh langsung mancing. Sampai tengah itu jam 12 malam, saya pada turun kan di atas. Saya pada turun, saya ke depan mancing biasa dan tempat si almarhum ini kosong, mancing. Si wakil ini sempet ngomong ke atas, "Weh mancing, mancing, mancing," gitu. Teriak-teriak kan. Biasa dia kebiasaannya gitu, teriak-teriak kalau sore suruh mancing itu teriak, "Weh mancing, mancing." Menurut si wakil ini pertama kali ya, malam itu nih, pas kita baru nyampe, dia itu ngelihat, bukan ngelihat sih, kayak di pintu sebelah pintu tuh ada orang. Disuruh mancing malah masih di atas gitu loh, pikirannya ada yang tidur di atas nih. Wakil ngomong, "Weh mancing." Jadi dia nggak bisa langsung naik, jadi cuma naik ke golak, baru dia berdiri, dia ngomong, "Weh mancing." Itu orang yang di dalam kamar saya nih, gak ada yang ngegubris, kata wakil. Pikirannya mungkin udah lewat jendela atau segala macem. Tanyain kan saya, "Nggak, nih." Saya di depan, saya tarik sini, "Kenapa mas? Itu yang di atas siapa? Suruh mancing, suruh mancing." Buat nambah-nambah gitu ya. "Ini kali si Saud." Saya liatin, Saud tuh ada. "Budi, Budi." "Lu Budi." "Lu siapa di depan?" "Sugi, Sugi." Liatin, "Lu Sugi? Lah ini siapa di atas?" Digituin tuh sama si wakil. "Mana ada orang coba naik ke atas." "Wah enggak, serem." Dia tuh naik ke atas, buka pintu. Itu nggak ada orang. Tapi pikiran dia tuh kayak, ya biasanya kan yang lama turun tuh kayak saya, Saud, kamar atas jarang denger lah walaupun pakai bel kan. Pas dia naik sendiri ke atas, niat dia mau marahin. "Bah mancing, yang lain mancing kok masih tidur," dan segala macam. Karena itu kan posisinya tengah malam. Dibuka itu nggak ada orang. Langsung ditutup. Baunya itu kayak ya bau khas dari almarhum. Jadi susah di inilah apa namanya ya. Ya ciri-ciri almarhum baunya kayak gini. Sebelum meninggal juga nih orang, ya maaf ya bukan gimana-gimana, emang jarang mandi juga. Terus kayak bau pesing itu masih melekat aja. Dari situ ada orang ya bawa bakti ini, wakil KKM. "Ya tadi ada kok, ada orang di atas." Orang kayak apa ya, krusak-krusuk gitu. Kayak kita kan kadang naruh pancing atau segala macam, rokok atau kopi kan di plastik. Ada kayak orang mau bikin teh kok dari dalam gitu, ngambil gula kali. Gak ada orang. Posisi jendela nutup. Jadi kalau emang keluar lewat jendela, itu jendela kalau dibuka tuh bunyi geruk, geruk gitu. Gak mungkin gak bunyi, pasti bunyi. Karena posisinya kan kayu gede sama kayu gede, benturan bunyi geruk. Udah. Dari itu mulai apa ya, kayak wakil, "Jangan-jangan si Idin kali ya, jangan ngomong gitu mas." Saya juga sempat ditakut-takutin sama dia. Kayaknya si Idin, sumpah udah gue gak mau main-main ke kamar atas lagi lah. Ah nggak ngurusin lah, mancing tuh malam itu udah biasa aja. Mancing, di haluan itu saya dipindah nih sama Kep. Di tempat si almarhum, di haluan. Saya duduk di situ mancing biasa. Yang nggak ada aneh, tiba-tiba si Sugi kan apa ya, dibilang orang ngertian kayak gitu-gituan ya. Kan dia mancing di depan kamar Kep di tengah. Dia nyamperin ke saya, "Gak, kalau mancing rada kesinian." "Kenapa Gi?" "Itu ada mas." "Mas siapa?" "Si Din, itu lagi ngeliatin kamu." Ngomong kayak gitu, sumpah di situ dia, "Yang bener loh." "Iya itu lagi duduk." "Pakaiannya apaan pakaiannya?" "Pakaian kemarin yang pas mau meninggal, sebelum meninggal itu." "Jangan bercanda." Itu awal-awal saya kayak gitu, jangan bercanda-bercanda kayak gitu, kasihan. Kalau nggak percaya ya udah. Udah diturun lagi. Saya pikir, masa sih? Ah nggak ngurusin lah.
Awal-awal jadinya tadinya buat bercandaan kan, nggak mungkin lah, saya nggak ngurusin lagi. Si Bekti ini berarti kejadian pertama ke Bekti ya, dia kan wakil KKM, dia suka nemenin KKM di kamar mesin, benerin lah di bawah. Tiba-tiba teriak si Slamet, "Bek, ngapa Bek?" Jadi kayak, "Bek, kenapa Bek?" Itu jatuh dari tangga. Tangganya lumayan 3 meteran, brak. Ditarik katanya ada yang narik sama sosok yang ada di bawah sono. "Emang kamu tahu Bek?" "Ada sih, kapten kan bilang." Di bawah. "Masa sih?" "Iya iseng." Ditarik jatuh sini sampai kayak kesleo gitu. Wah, halu kali kebanyakan ya minum bodrek atau segala macem, halu kali buat melek. Enggak, sumpah. Ini kok aneh ya? Enggak ada ngurusin ya. Jadi kayak hal-hal kayak gitu biasa aja gitu menurut yang lain. Enggak lah. Enggak, saya juga belum. Kejadian itu pas posisi saya lagi meriang. Izin lah saya pas itu, kalau nggak salah 3 harian lah. Saya izin meriang. Saya naik ke atas, "Cap, saya izin Cap, badan lagi nggak enak." Ya udah, saya naik ke atas. Ya apa ya, sempat dicengin sama wakil juga di bawah. Kan kalau mau naik ke atas kita harus ngelewatin belakang. Pada mancing di situ kan. "Hati-hati lu di atas." Kemarin aja gue liatin sama ini si Idin. "Kalau jangan kayak gitu Mas, saya nggak enak badan ini." Ya lihat aja, saya naik ke atas. Dengan pikiran tadi udah udah di atas ada ini ada. Jadi kayak dipikiran ngeganggu aja gitu. Saya ke pojok, jadi kan kalau mau tidur ke tempat saya nih, saya harus ngelewatin tempat dia. Saya masuk ke dalam, saya tidur di samping, baru tidur kayak gini. Pikiran tapi kemana-mana gitu. Kan bercampur sama suara mesin ya, mesin kapal kan masih jadi kayak samar-samar gitu. Yang setan dah, biar nggak denger gitu. Saya yang setan nih, saya yang setan. Tiba-tiba ada suara lagi, kayak apa ya, senandung kayak di Jawa-Jawa tuh, nyinden, kayak orang nyinden. Saya buka yang setnya, apa lagu saya nih? Saya pakai lagi, bunyi lagi. Kayak orang nyinden gimana sih? Aneh tuh, di kapal ada sinden tuh. Kayak gitu-gitulah intinya. Saya buka, kayak ini suara masih ada. Gimana ini? Sempat mau lari. Saya tuh sempat dari kamar itu mau lari. Saya dengerin lagi. Abis itu, dalam hati saya, "Din, jangan bercanda kayak gitulah Din. Saya juga nggak ganggu gitu." Kayak ngomong sendiri di kamar itu malam itu. Gitu-gituin terus. Bodo amat, terus pakai headset saya kencengin kan musiknya. Kan walaupun kita merem, lampu saya emang sengaja remang-remangin. Itu kayak apa ya? Merinding lagi. Jadi posisi saya lagi merem, tiba-tiba tuh kayak kita merem kalau ada tangan kayak gini kan kayak kerasa aja gitu, Bang. Jadi kayak gini. Saya melek, nggak ada. Saya melek, nggak ada. Tiba-tiba di atas itu kayak ada yang lari. Duk, 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 duk. Oke. Siapa sih? Saya tengok kan lewat dari jendela. "Woi, jalan pelan-pelan, ada orang sakit nih." Berhenti, saya tutup lagi. Saya tidur lagi. Jadi tidur itu bukan benar-benar tidur. Dipaksa merem-merem aja gitu, biar nggak kepikiran. Pikiran, ini lagi, iyalah. Kemarin wakil habis dengerin ini, jadi kesuges ke situ. Cuma nggak selang lama lagi, dedek, 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 dedek. Sampai akhirnya saya mutusin buat turun tuh karena kesel, bukan karena takut ya. "Ini yang di atas siapa sih Mas?" Sambil nengok ke bawah kan wakil lagi mancing di bawah. Nggak ada orang apaan itu, berisik banget. Pada lari-lari di situ, jangan kayak gitulah, orang istirahat. Wakil naik ke atas, "Mana ada orang? Cap kali ya?" Orang dia udah tidur ya, tadi itu kejadian 8:30-an, padahal masih sore lah kalau kita sebagai orang mancing kan. "Udah, jadi duduk aja lah sini nak, saya. Udah kamu naik ke atas nggak apa-apa, udah kalau ada apa-apa nih teriak aja, pintu jangan ditutup." "Ya Mas." Malam itu saya paksain ya itu dengan gangguan suara-suara doang sama kayak siluet tiba-tiba. Karena saya tahu kebiasaan almarhum ya, dia selalu kayak buka-buka plastik gitu, seret ngambil apa. Jadi kayak setiap ini kersak-kersak, kayak ada plastik dibuka gitu kan, gula kita pakai plastik deh, teh segala macam, kayak orang mau bikin minum aja gitu. Saya buka gini, nggak ada, halusinasi apa gimana ya.
udahlah nggak ngurusin, bodo amat lah, Din, bodo amat. Tapi suara si Dede itu terus sampai ada yang musikan kali di bawah, karena kebetulan emang salon ada 2 nih, belakang sama depan. Mungkin lagunya gini kali, udahlah saya paksain malam itu. Kan saya izin 3 hari, besokannya masih greges, badan emang nggak enak banget lah buat jalan aja, nggak bisa. Akhirnya cab itu naik ke atas, itu maghrib, 6:30 lah habis maghrib. Gimana nggak badan? Nggak enak banget mas, lagi kayaknya tipes deh. Ya udah kamu jangan tidur di sini. Kamu tidur di bawah aja kamar mesin biar keringat keluar, kamu sembuh, digituin apa kayak. Mungkin pikiran saya awalnya apa karena dia takut kejadiannya sama kayak almarhum gitu mungkin ya. Saya turun pakai sarung, saya tidur kamar mesin. Dengan suara mesin, saya ngurusin tidur, ya badan nggak kuat banget. Di situ ada si Slamet sama si Sugi mancing. Jadi posisi saya tiduran juga bisa ngelihat mereka karena jaraknya cuma 2 meter, 3 meter sama saya. Saya tiduran begini, merem, saya bangun kayak gelisah aja. Oh, udah saya merem aja lah daripada melek juga badan nggak kuat buat duduk. Saya tidur ya. Pas posisi saya mau kayak buka mata, masih ingat banget saya haus itu mau minum. Itu jam 11-an atau jam berapa itu tengah malam. Saya itu mau minum. Saya bangun dengan posisi masih rada-rada ngantuk. Saya begini ya. Kayak ngeblur aja. Ada perempuan nih. Berarti bowler, tahu bowler nggak bang? Apaan tuh? Bowler ini tempat pembuangan angin dari dalam kapal nih. Itu namanya bowler. Jadi mesin itu pakai kipas angin biar nggak panas. Itu saya masih kayak, ini siapa sih? Tapi di momen itu teman saya nggak ada. Saya bangun, jadi perempuan lagi duduk begini nih. Kondean kayak apa ya? Ibu-ibu Jawa gitulah, pakai kebaya kuning terus pakai ya kayak tapih gitu oleh Jawa, kain kayak gituan. Itu duduk begini aja. Itu posisi saya nyamping. Berarti saya kalau ngeliat dia nih, sebelah kiri dia, muka nggak kelihatan dari samping doang. Cuma itu selang beberapa detik doang. Saya ngeliat, siapa sih? Terus saya rada takut gitu, saya tiduran lagi. Pas saya bangun lagi, ada teman saya lagi 2. Saya sempat keluar manggil Sugi, Gi, sini Gi. Ada ini nggak mie, masakin mie Gi. Niatnya saya mau kayak gitu sambil nanya nih. Tadi kamu di mana? Saya di sini. Selamat di sini. Lah, tadi nggak ada gimana. Saya itu emang posisi tidurnya kan bisa ngeliat mereka berdua. Posisi saya bangun itu dia nggak ada. Orang kamu aja tadi bangun bengong tidur lagi saya ngeliat. Dia ngeliat saya itu kata si Sugi ya sama si Slamet bilang katanya saya itu habis tiduran duduk megang apa namanya gelas bengong terus tidur lagi. Ini menurut si Sugi, tapi menurut saya enggak. Saya ngeliat ini perempuan posisinya nggak kelihatan nih 2 orang kayak tiba ke skip berapa menit aja gitu. Masa sih tadi kayaknya saya ngeliat di sini ada ini, saya ngomong langsung di situ. Tadi di situ kayak ada perempuan. Udah pernah diliatin. Tadi ini siapa? Ntar juga tahu kok. Lah, maksudnya ntar tanya itu Mang Cecep. Udah kamu istirahat aja, ntar kalau butuh apa masak mie ntar bareng sama kita ya. Ya, saya tidur. Paginya cerita kan si Sugi, Fadli juga cerita sama kayak kenapa nggak semalam gituin sama si Cecep. Cecep ini kan ke kamar mesin nih, kepala kamar mesin. Kenapa lu semalam? Kenapa sih Mang? Diliatin ya itu yang perempuan. Nah itu sering di situ emang usil nakal. Bakti aja beberapa kali dijorokin terus di situ. Saya beberapa kali. Kamu tahu nggak yang pas kemarin konsleting listrik? Ya kenapa Mang? Itu karena nggak dikasih kopi sama biskuit sama kep. Lupa kali. Masa sih? Ya nggak percaya, ngerasain tidur di situ lagi. Saya di situ mulai, enggak lah, nggak percaya saya. Baru kabar itu ke Cap, nanya posisinya di mana, terus ini, oh iya emang ada cantik gak? Cap bilang gitu steering. Baru saya steering kan jadwal steering nggak mesti, kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Setelah saya itu agak mendingan, jatah saya steering ya steering kan ngemudiin kapal doang. Saya duduk gini sambil tanyain sama Cap. Lihat apa kamu sih? Ini doang mas, perempuan. Cantik gak? Ya nggak tahu lah, orang kayak ibu-ibu di situ.
ketawa doang. Oh udah biarin. Baru saya standing saya mikir aja, kayaknya saya nggak familiar sama ini nih badannya, terus kayak inian kayak postur-posturnya. Baru saya ngeliat di sebelah kiri saya nih ada patung ibu-ibu. Kalau Cina-Cina nggak tahu pakai tutup kayak gini-ginian lah gitu, aksesoris kayak gituan, sama pengawalnya 2. Dan ibu-ibu itu mirip, kayak sekilas itu emang mirip sama yang di kamar mesin. Itu kayak ini, tapi saya nggak ngomong ke Cap, biasa aja gitu. Itu saya cerita sama beberapa teman saya di depan. Saya ngomong di situ, kayaknya penasaran ini beneran yang di patung apa bukan ya? Tadi juga tahu kok, digituin sama Sugi terus. Saya nanya-nanya ke Sugi karena kebetulan dia ngerti kayak gituan lah. Ya udah, nggak usah dipikirin kalau gitu urusan ini. Baru teriak lagi si Cecep sampai dia apa ya, posisinya itu kipas itu ada trouble. Jadi itu setelah almarhum meninggal itu banyak banget kejadian di kapal itu, mulai dari kerusakan apa, sering banget. Kipas ada yang trouble si Mang Cecep ini. Selang berapa minggu kemudian ya, dia itu sakit, apa namanya, dia itu kan kalau ke kamar mesin itu dia turun juga benerin. Dia tuh bawa ganco itu besi panjang yang ujungnya tajam. Jadi ada yang nyangkut nih jaring, jadi kapal kita kipasnya kena jaring. Diganco begini ngelos sama dia, kena muka begini. Jadi posisinya apa ya, robek sininya. Terus gimana itu? Hampir kena mata, untungnya nggak kena mata sih, posisinya dari sini. Tapi robek, ini kulit ini ngebukanya sampai sini. Itu kan tajam ganco. Ya tolong. Terjun kan, itu kejadian pagi pada 5:30. Padahal sempet dia juga nggak betah ngomong. Ntar saya kayaknya udah nggak serak aja di sini. Saya ntar ada collecting mau balik. Cerita sama saya sama yang lain gitu. Kapal udah nggak bener. Kenapa Mang? Udahlah, banyak kayak gini-ginian juga. Ini kayaknya nggak bakal lama. Baru setelah dia ngomong kayak gituan, kejadian lagi sama si Entong. Entong ini yang mancing di depan. Haluan itu kan 2 orang. Entong apa ya, sampai kena border itu yang buat iniin tali. Yang jelasinnya tuh kayak jangkar nih, ntar kan talinya diikat ke kayak besi kayak gini. Si Entong di situ, itu malam kejadian. Itu nyampe pingsan katanya. Kan posisi saya di belakang, kejeblak. Jadi tingginya kan segini nih. Itu dia jangkarnya narik terus, dem ombak gede nih narik. Jadi posisinya ngejeblak. Itu aja untung nggak meninggal. Itu sempet pingsan doang karena kena badan sini kan. Itu kan kena kepala pecah karena itu besi. Jatuh naik ke atas, kakaknya kan namanya Bekti, yang wakil KKM ini naik ke atas. Nah betong, mas, itu darah ngocor juga, pingsan di tempat kan. Ya nggak ada penanganan kayak bawa lagi ke rumah sakit, nggak ada. Pakai obat-obat biasa sambil ya mukanya itu bukan hancur ya, sobek aja sebelah sini. Duh, ini kapal mulai ngaco ya. Dan setiap ada kejadian itu, Cap ini selalu berdiri di depan haluan kapal ini di depan. Dia selalu kayak apa ya, kayak orang lagi baca-baca apa gitu-gitu, baca-baca, tiba-tiba buang menyan, dibakar, menyanyi itu ditancepin sama dibuang sama kertas kuning kayak gitu. Itu setiap kita ke tempat operasi yang baru nih, kita kesini terus ada kejadian apa, dia juga sering kayak gitu. Gue mikir nih, sebenarnya Cap tahu nggak sih kayak gini? Tahu lah, kata Mang Cecep, ini kayaknya emang sengaja buat inian dia kayaknya. Nah kejadian saya tukang es kan bertiga, saya, Fadli, sama si Slamet. Saya di tukang es itu bertiga, posisinya itu lagi mau lagi, mau jangkar, itu sore loh untungnya. Kita narik jangkar, kita habis packing kan, packing itu ngemas-ngemasin cumi nih. Kita ngemas-ngemasin cumi, posisinya si Fadli itu di depan sebelah kanan. Jangkar itu udah naik, tiba-tiba ngelos. Kan jangkar itu berapa ton beratnya, padahal udah diikat ke gardan, udah diikat ke ini juga, itu tiba-tiba ngelos, kena si Fadli sini, sama sini bagian, ketarik ke dalam. Dari situ si Cap ini kan, wah berhenti, udah, matiin gardan, matiin. Dia tenggelam nyampe bawah, tapi untungnya nggak ketarik, itu kan kedalaman lumayan, itu 40 meter, 50 meter, kita hampir ketarik ke bawah itu. Tarikin lagi tujuan bocah, sininya kan patah nih, tarik. Kok bisa kayak gini sih? Nggak tahu mas, orang tiba-tiba biasanya juga enggak, biasanya emang enggak. Dia di sebelah kanan nih biasanya ya aman-aman aja, tiba-tiba itu tali itu begini loh,
kayak posisi mau narik terus ngelos, goyang ke sana ke sini, jadi kena dia, jatuh ke bawah. Udah setelah itunya, jadi setelah kejadian si Fadli ini jatuh ke air kan, itu ya bukan malamnya, mungkin rentang beberapa malam ya, saya lupa sih waktunya. Itu saya dimimpiin, dalam mimpi itu saya ngelihat kita emang posisinya emang di kapal semua, di kapal ini. Tapi posisinya dekat pulau. Dan itu kita terlalu ngebanting ke kiri sampai akhirnya itu kayak terbalik gitulah. Dan kita berenang rame-rame. Saya mikir gitu, cuma yang lain anggapnya wah halu kali. Cuma nggak tahu nih, nggak tahu pikiran saya doang apa gimana, saya juga nggak tahu. Udah jangan halu lah. 2 minggu setelah itu kita ke pulau lagi. Ya itu ada kerusakan apa nggak tahu, intinya di dalam kawan mesin itu ada kerusakan. Gara-gara KKM ini kan nggak izin lah, dia lagi sakit nggak ngurus yang lain nih, nyuruh wakilnya buat ngejagain, karena itu kan harus dijagain pembuangan airnya apa segala macam itu harus pas, kalau nggak pas ya ada problem. Dan itu salah perkiraan lah, jadi ada problem posisi kita ke deket Pulau Eno. Di pulau ini ya semua ABK yang pernah ke Merauke nih pasti tahu Pulau Eno itu gimana. Jadi Pulau Eno ini pulau kosong, sering banyak beberapa ABK terjun di situ, entah itu bisikan, entah itu apa segala macam dikait-kaitan dengan hal mistis terus di situ. Kita ke Eno karena emang operasi kita paling dekat ke Pulau Eno, kita ke Eno lah di situ. Saya sama rombongan saya lagi, cuma yang beda lagi nih, kan rombongan ada 6, ini sama yang nomor 3. Di situ posisinya itu sore lagi pada ada yang benerin mesin, ada yang ya udahlah sendiri-sendiri. Saya itu di depan, saya, Wa Aris, sama si Helmi ini di depan nih pada ngobrol sama wakil juga. Tiba-tiba kayak sore mau jadi malam kan rada-rada remang gelap-gelap gitu. Saya pikirin itu boneka. Jadi posisinya itu kayak ngelayang-ngelayang gitu. Di dalam air tuh kayak jadi kayak bener-bener kayak boneka awalnya gitu. Nyamperin ke kapal saya nih arusnya. Kan kapal saya lagi jangkaran, itu posisinya nyamper. Tuh apa ini boneka apa gimana? Ditegasin lagi wakil. Mana? Itu kayak ini batok kelapa kali. Karena emang rada-rada jauh kan. Enggak, itu liatin. Padang liatin semua kepo. Baru posisi kita lagi pada ngeliatin kayak gitu, arus itu kan kenceng ke bawah. Kedorong lah nempel ke kapal kita. Jadi pas ombaknya rada kenceng ke arah kita nih, yang kita kira tadi itu boneka, ternyata itu kaget kan, langsung pada ngomong cap, suruh cap kan lagi tidur, bangunin. Ini gimana nih? Udah ini aja sol. Jadi kita nggak mau nanggung resikonya nih, karena kan pas kejadian si almarhum itu meninggal aja ribet kapal pengurusannya, apalagi ini bawa mayat yang nggak kita kenal. Jadi posisi mayatnya tuh ya saya nggak ngeliat mukanya ya, tapi dari bajunya tuh dia pakai baju coklat sama celana training kayak gitu, tapi gemuk, badannya kayak membengkak lah, namanya di laut di air lama kan. Kita jalan lagi ke tengah buat operasi. Saya itu sempat masak mie lagi. Emang kalau tiap malam kan ABK selalu masak mie kan buat ngisi perut dia, karena nasi itu pagi sama sore doang. Saya dari depan, saya mancing yang di haluan nih di tempat si almarhum. Saya turun ngajak si Sugi, "Gi, masak mie yuk." "Ya, ayo." Sama yang lain masak mie nih kita. Posisi masak mie udah selesai makan, saya ke depan lagi dong. Saya sambil ngerokok, itu kisaran jam 3:30. Saya di depan, saya duduk sambil ngerokok. Sugi juga kan masih di situ, nemenin lah kita nyebat habis makan. Tiba-tiba kapal itu miring begini, miring ke sebelah kanan. Itu saya nggak kalau itu kapal kemasukan air ya. Nggak ada pikiran ke situ lah, pikiran saya mungkin kayak ditabrak angin. Biasanya kalau kapal tabrak angin kan rada miring emang. Saya duduk di haluan itu kepleset. Jadi kayak gini, jadi kayak kepleset aja gitu. Ini kapal kenapa kapal? Sugi bangun, dia sempat jatuh juga ngejedak karena kapal bener-bener miring banget. Saya lihat nih ke belakang rame, wah kapalnya tenggelam nih, kapal nih, kamar mesin. Belum kapal sih, maksudnya kayak kamar mesin kemasukan air gitu. Saya ngeliat itu kan mesin ada 2 di bawah, itu udah tenggelam semua. Jadi kapal itu udah miring kayak gini. Baru capnya sempet narik ini kan, kayak kabel-kabelnya ditarik-tarikin, takut pada konsleting. Nelpon lah naik ke atas buat ngabarin lewat kontak-kontakan kan. Cek komandan, dan
kapal saya lagi problem nih, merapat, dia langsung kan. Untungnya kita deket. Kalau nggak deket, ya mungkin nggak tahu lah kita udah pada hilang semua kali. Karena posisinya kan di tengah, lagi jangkar. Nelfon komandan datang, semuanya, itu kapal udah nggak bisa diselamatin, udah miring banget. Saya udah lari ke sana ke sini, saya sempat ngomong, bisa berenang nggak? Ada yang nggak bisa berenang nggak? Ternyata ada beberapa yang nggak bisa berenang kan. Pakai pelampung, takut kenapa-napa. Di situ ya saya sempat masukin HP juga kan. Intinya apa yang cepet lah. Saya masukin HP ke dalam plastik, segala macem. Yang lain ayo. Itu miring, itu komandannya masih muter kayak gini. Itu kapal itu belum sampai yang terbalik gini loh. Miring kayak gitu, komandannya datang, ngelempar tali ke kita. Udah loncat aja, loncat. Loncat, pada pegangan tali kan, satu orang ditarikin masing-masing naik ke kapal komandannya. Di kapal kita udah miring-miring kayak gini nih. Itu ada di video itu kan. Akhirnya kita ke komandan, evakuasi semua. Itu gimana ngobrol-ngobrol cerita bahwa ini kapal ada problemnya karena si Cecep katanya yang meriang nih, nggak ada yang nungguin kamar mesin. Terus kok bisa kayak gitu? Iya, kemasukan air, pikirannya gitu. Si Cecep ya sempat disalahin lah sama Cap gitu. Baru ngomong cerita tentang kemasukan air, enggak mas. Kayaknya saya sakit, saya lupa naruh kopi sama biskuit nih ke kamar mesin. Kenapa bisa lupa? Ya kan saya sakit mas, saya nggak inian. Ya Cap juga tahu kalau emang ada sosok di kamar mesin. Pas posisinya kita lagi di Kobar itu kan kontak-kontakan sama pengurus yang di Dobo nih di Kepulauan Aru. Yaudah kalian di situ aja dulu, tungguin. Jadi lintang berapa, bujur berapa nih kapal kalian tenggelam gitu. Jadi kita sempet sampai jam 10-an atau jam 11-an. Ya kita nungguin kapal kita itu. Tapi kita di kapal rombongan, bukan di kapal kita nih. Karena kapal kita kan miring, udah tenggelam. Duduk di situ sambil. Ini kalau si Eko nih, Eko itu ada dua, Eko wakil sama Eko bukan wakil kan. Si Eko yang bukan wakil ngomong ke saya gini. Gini nih kalau di kapal ini kata om saya juga nggak boleh gitu. Maksudnya ini nih om saya sempat bilang kemarin pas rapitan di Dobo nih, pas kita nganterin si almarhum, dia bilang kalau di kapal itu udah pasti kayak gini. Masa sih kok? Iya sumpah itu. Saya sebenarnya cerita itu udah tahu tentang kapal saya yang naik ini kapal atau bukan, itu sebenarnya udah tahu kalau kapal yang suka nyari tumbal itu kapal. Tapi yang saya naikin ini saya nggak tahu kalau ini ternyata kapal beda nama, diganti namanya. Kalau dulu kan terlalu spesifik banget, sekarang diganti. Masa sih kok? Tanya aja sama Capnya. Gak berani lah saya nanya-nanya. Oh, wakilnya kan tahu, coba kamu tanya. Itu di rombongan itu sambil kita nunggu Airut kan, ngobrol. Ternyata wakilnya juga tahu, iya emang kapal udah biasa kayak gini. Wah mas, tahu kayak gini mas saya nggak berangkat. Emang kenapa? Ya katanya sih ini, katanya ini. Ya emang kayak gitu, sering. Ini aja saya 3 trip bawa mayat terus. Ya gitu. Ini kapal ini dia kan biasanya kapal-kapal lain nih, cuma ikut rombongan ini. Saya 3 trip kapal Cumi itu bawa mayat semua. Masa mas? Iya nggak tahu, tanya no Bekti. Si Bekti ini emang lama, dia udah bukan ini ya. Dia ngabdi ke kapal itu udah lama dan emang setiap trip itu bawa orang terus. Kalau kita bilangnya bawa permen lah, permen sugus gitu. Masa sih? Ya udahlah, terus gimana? Ya udah, ntar kita di Dobo. Akhirnya kita sempat dianterin kan pakai rombongan ini, dijemput, ada yang inilah evakuasi tuh kapal. Saya ke kantor polisi di situ. Ada di pelabuhan penyeberangannya ada kantor polisi, ditanya di situ, kenapa bisa kayak gini? Ya kejadian detailnya nggak ada yang tahu karena itu tiba-tiba kapal miring aja, kemasukan air gitu. Saya juga di depan. Dan ini emang KKM siapa KKM? Gituin sama kepolisian sana kan. Kamu ini kan kamu tugasnya jagain mesin, kenapa bisa kemasukan air? Ya Pak, saya lagi sakit gini. Terus gimana ini? Ya udah, pendataan ulang, data lagi kan kita. Ini ABK yang lain mau gimana? Terus Capnya ditanya ini mau gimana? Ya udah kita nunggu ini kapal evakuasi baru kita berangkat lagi. Tapi berlima, saya, Slamet, Saud, Budi, sama Helmi ini mutusin buat gak ikut lagi. Itu kita sempat lama juga di Dobo tuh 2 minggu. Mana mau ikut lagi? Ada yang ngomong kan mas, saya udah gak mau berangkat lagi. Baru setelah
saya balik kan saya naik kapal penyeberangan tuh ke Surabaya. Ketemulah di kapal penyeberangan ini sama ABK-ABK yang lain juga. Ternyata itu sama ABK-ABK yang ngalamin kayak gituan lah, mulai dari kekerasan segala macam, mentalnya kena, ada yang kena biri-biri, itu semua cerita di situ. Mas, sampean kapal yang mana gitu, digituin kan. Saya tanya sama orang Probolinggo nih, saya kapal itu si kapalnya ini gitu. Lah itu kan bukannya si, iya mas, kok berani pada ikut kapal itu, ini ditolak-tolakin, makanya itu nggak berangkat dari Jakarta karena tahu, makanya ditaruh di Maluku biar ABK-ABK awam, calo-calo itu pada ngikut, atau orang Jawa yang udah ini bawa apa ya, teman-teman terdekatnya buat pada ikut. Kalau orang yang udah pada tahu di laut nggak mau itu kapal itu, karena sering saya itu dulu apa kapal ikannya itu bawa orang 3 mas, rombongan itu. Iya, saya 2022 itu saya ikut dia bawa ABK apa namanya, bawa mayat 3. Ya itu resiko di laut sih mas, enggak, emang dia pada punya kayak gituan semua. Tapi kalau Jimmy lebih spesifik, itu setiap bawa apa, setiap ke tengah, setiap operasi itu pasti bawa mayat, siapapun itu, yang ngobrol-ngobrol segala macam, tukar pikir sama yang di ituan lah, di kapal penyeberangan, sampai akhirnya nyampe Surabaya. Saya Surabaya naik bus ke Jakarta, baru balik ke Bogor sih bang, gitu aja. Oke. Nggak, berarti waktu pas Idin meninggal nggak sempet dimandiin dong? Nggak ada sih, nggak ada yang bersihin sama sekali. Ya mestinya siapa yang mau ngebersihin gitu kan. Jadi emang setelah dia meninggal ya inisiatif aja, dia punya sarung, akhirnya kita potong buat nutupin lah, seenggaknya jangan terbuka gitu. Itu aja sih. Tuh kan. Nah, tadi kan lo sempet cerita kalau jasadnya Idin sempet diterbangin. Nah, itu prosesnya kayak gimana nggak, kalau boleh tahu nggak? Jadi posisinya kan pas posisi kita mendarat di Dobo itu langsung dijemput ambulan kan, ditanya-tanyain sama tim forensik, dimasukin ke ambulan ke rumah sakit itu buat diotopsi. Otopsi takutnya ada kekerasan atau apa, ternyata emang nggak ada. Dan Cap ini kan emang masih saudara, akhirnya nelpon bos mungkin ya, untuk ini bagaimana nih almarhum, mau diterbangin atau emang dimakamin di sini. Akhirnya Cap nyuruhnya udah dibalikin aja ke Jawa gitu, dan dia sendirian dipaketin gitu. Tuh kurang lebih 3 harian sih itu. Kalau kru yang lain itu kan banyak ya yang lihat sosok Idin. Tapi kalau lo sendiri pernah ngelihat sosok Idin juga? Kalau saya pribadi sih enggak ya, cuma kayak keberadaan dia ada di situ kayaknya ngerasain. Karena beberapa kayak baunya dia, terus kebiasaannya dia, terus sempet didengerin dengan batuk dia nih, sempet ada batuk juga kan pas itu. Terus kayak ada siluetnya, cuma secara bentuk visual dianya itu enggak sih. Kalau teman saya yang lain ada yang diliatin. Nah, kalau Sugi nih nggak, dia kan pernah kesurupan tuh pada saat Idin meninggal. Lalu setelah itu masih kesurupan lagi kah atau pernah gitu? Dia itu kesurupan pertama kan yang pas kita lagi selamatan. Setelah selamatan tersebut kita mulai operasi lagi nih. Dia sempat ngalamin beberapa kali kesurupan. Yang saya ingat itu pas posisi saya di depan itu, dia kan mancing di tengah nih depan kamar kapten kan. Lagi mancing tiba-tiba duduk. Duduk, emang dia suka bengong kan orangnya, kalau ini kayak mata kuliahnya kosong aja, duduk. Terus ditanyain nama Budi, Budi kan samping dia. Bahwa hati-hati di kapal ini bakal ada tumbal. Hati-hati kalian semua, digitu-gituin lah. Cuma kita nanggepinnya ini orang bercanda, emang ya agak nggak waras lah kalau teman-teman yang lain menilai si Sugi ini. Cuma dengan beberapa kali kesurupan sampaiannya gitu terus yang disampaikan gitu loh. Hati-hati, hati-hati di sini, hati-hati gitu-gitu doang. Tapi secara spesifik buat sosoknya aja dia nggak ngejelasin lah intinya. Cuma pas si almarhum katanya masuk ke dia, yang dia dijelasin itu didorong sama sosok yang ada di kamar mesin. Dia yang pengen apa ya nyari temen dalam arti gitulah. Itu nyari yang entah apa melanggar apa nggak tahu sih, intinya ada kenapa dia bisa jadi kayak gini, karena ada sesuatu, cuma sampai sekarang juga saya nggak tahu, masih abu-abu aja. Nah, waktu di dokumentasi yang lo kasih, itu semuanya kondisi masih di dalam kapal? Kalau yang di video tadi yang diliatin ke Bang Jamal ini, itu posisinya kita udah di kapal rombongan.
Cuma emang miringnya kayak gitu. Berarti posisi kita mau pada ke rombongan diselamatin, dievakuasi, kapal emang udah miring. Cuma posisinya belum separah yang di video itu. Tapi kalau boleh tahu ya enggak, dari tadi kan lu cerita tentang KKM. Ini untuk teman-teman mungkin yang belum tahu KKM itu apa sih? KKM itu kepala kamar mesin, jadi tugas dia emang permesinan gitu loh. Jadi kalau ada trouble di mesin segala macem dia semua sih. Oke Kak, ini sebelum gue tutup videonya, boleh kasih pesan-pesan ke teman-teman mengenai cerita yang ceritain tadi. Ya pesan saya mungkin gini ya, sesusah-susahnya kerja di darat ya nggak apa-apa daripada harus kerja di laut. Karena yang saya lihat beberapa ABK-ABK yang lain yang nggak pernah ada basic di laut, dijerumusin lah dalam arti ke laut ya banyak yang mungkin nggak kuat mental, ada yang stres. Itu beberapa kali saya lihat juga sih pas kita lagi rapid. Jadi rapid itu kita deket-deketan kapalnya gitu, lagi ada badai atau segala macam kan biasanya kapal mendekat gitu bareng-bareng. Ada yang stres, ada yang gila. Juga ada beberapa banyak sih pas kejadian saya itu banyak juga yang ngalamin kayak gitu. Itu aja sih, mendingan di darat lah kerja. Itu tadi ya pesannya ya. Jadi emang mending kerja di darat sih daripada di laut, jauh dari keluarga atau sebagainya ya. Dan terima kasih untuk Angga udah datang ke Lentar Malam. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Angga izin pamit. Bye.